Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ko awak balik ke informasi tu Silek. Jadi kini ko awak akan memvlog, akan mencari tahu tentang perguruan Alang Udo yang dima tu Sileknya namanya Buddha Elvayanto, biasa dipanggil Buddha Epa. Jadi tanpa lama-lama langsung awak bertanya Buddha Epa. Assalamualaikum dah. Waalaikumsalam. Bisa ada cerita sedikit awal mula udah Praja Silek dari awalnya tahun bara udah Praja dulu sejarah ada Praja Silek. Sejarah. Iya, sejarah. Masuk latar belakang ya. Iya, latar belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ambo Praja Silek dulu itu mulai tahun 1991. Itu di latar belakangnya dulu waktu ambo ketek-ketek itu ada perselisihan di rumah itu kaum salah seorang masyarakat di tempat ambo gitu. Itu ambo masih ketek. Jadi waktu ketek itu orang tua ambo yang pedusi atau amak ambo itu sempat dibentak oleh seseorang gitu. Jadi kebetulan yang di rumah waktu itu ambo itu saudara-saudara ambo nam pedusi. Jadi waktu itu ambo entah kamanangi entah bawa ketik-ketik, sementara orang membentak orang tua ko istilahnya orang labarana gitu. Nah jadi itu selama perjalanan dari SD sampai SMP itu menjadi beban mental yang bo gitu. Apalagi setelah mencacuk mandi orang tuh ada perasaan perasaan dendam lah, emosi ya, lah. lah ya. Awak akan membalik awak ketek gitu kan. Nah, jadi waktu itu setelah lulus SMP, kebetulan ambo kan melanjutkan waktu itu ke Payakumbuh. Ada sekolah peternakan di Payakumbuh. Jadi kebetulan di Payakumbuh itu setiap siswa itu diwajibkan memilih salah satu cabang olahraga gitu. Jadi setelah ambo lihat, tanya tuh di dalam tuh ada salah satu pilihan cabang olahraga ini tuh pencak silik. Ya, jadi matu ambo langsung tertuju ke situ gitu. So itu adalah istilahnya dendam masuk kecil ambo gitu kan. Jadi merasa tersentak tanpa mali cabang olahraga lain, langsung Silek itu yang ambo pilih gitu. Jadi itu tahun 1991. Jadi ambo itu tuh belajar di Payakumbuh itu dengan salah seorang guru. Nama beliau Bapak Nasrul Tanjung. Beliau waktu itu dinas di Polres Payakumbuh. Nah, kebetulan beliau orang kampung ambo sendiri gitu, orang Pilatang Kamang. Dan dasar ilmu beliau waktu itu memang ilmu dari Pilatang Kamang gitu. Dari turunan dari inyak beliau. Jadi dulu waktu Daipa latihan di situ tuh Silek tradisi kah atau Silek prestasi kah? Kalau yang latihan di situ tuh emang digabungkan oleh beliau. Sebab waktu itu kalau hanya semata tradisi, itu istilahnya kan itu adalah ilmu-ilmu yang dipakai oleh orang-orang tua kita dahulu. Sementara tuntutan zaman, tuntutan kondisi pada saat itu untuk kejuaraan Silek lah ada. Jadi untuk mengisi kekosongan atau untuk mengisi kegiatan berpartisipasi di daerah, di nasional, makanya guru ambo tu mengembangkan juga untuk untuk Silek prestasi. Nah, jadi lah penggabungan antara Silek tradisi dan Silek prestasi yang ambo pelajari. Kalau yang tradisi itu Silek asli dari Kamang, kecil Depa tadi ya? Iya. Aliran apa tuh Depa? Kalau alirannya, kalau kecil guru ambo memang Silek Kamang, kecil Telatang Kamang. Silek Kamang, Silek Telatang Kamang kecil beliau kan. Dulu Depa beraja jo Pak Tanjung tuh apakah Minsai namanya?
Iya, Ya, Lamisai itu namanya. Misai Alfitrah ya. Iya. Oh, itu tanjungnya. Jadi setelah selama itu Depa beraja, Depa kan motivasinya berajanya karena ada persoalan. Ya. Nah, ada persoalan pasangan itu. Setelah beraja, tak pakai nak, tak balik nak. Yang Itu dandam tadi. itu yang kira nambo itu yang apa yang apa namanya itu? Yang perasaan wak sebelum belajar silik dengan apa yang lah wak dapatkan setelah belajar silik itu jauh berbeda gitu. Ternyata setelah belajar silik wak ndak ada cekak gitu. Ndak ada cekak gitu kan. Ndak ada orang mau cari lawan gitu kan. Ya istilahnya dikontrolnya emosi kontrolnya emosi gitu kan. Jadi ndak ada dendam apa. Ndak ada dendam tuh hilang seorang. Tapi gitu. pernah ndak pakai Depa? Di lapangan? Di lapangan kalau tak pakai itu memang sering. Nah. Sering kadang-kadang kalau timbul emosi itu kan kadang-kadang kalau seandainya bagi yang keluarga awak, istri awak, anak-anak awak kalau lah ada silahnya apa anu itu ada salah satu perbuatan atau kelakuan yang tidak rancak lah dari orang lain ke salah satu keluarga awak, emang itu gak susah aja untuk emosi awak. Nah, emang itu kadang-kadang tapo juga gitu kan, terpakai juga gitu. Iya, terpakai juga sih. Tadi Depa beraja ke Pak Tanjuang, Sile Minsai. Ya, Minsai. Kini awak ada lambang di belakang kok, Alang Mudo. Ya. Bagaimana sejarah yang berdirinya Alang Mudo kok Depa? Jadi sejarah berdiri Alang Mudoko itu setelah tahun 2001, kamu kan melanjutkan pendidikan waktu itu ke Bandung. Salah satu perguruan tinggi di Bandung itu kan setelah pulang tahun 2001 itu kebetulan yang di kampung Ambo sendiri itu di Jorong itu ada kegiatan pemuda waktu itu ada kegiatan seni tradisi Minang Randai gitu kan. Jadi di apa kok di seni Randai ku ada kan salah satu adegan itu adegan bacakak. Jadi kebetulan ada adik-adik aja kemanakan yang di kampung hanya tahu ambo pernah beraja silik gitu kan. Jadi datangnya ke rumah waktu itu ingin beraja istilahnya selaka dua laka untuk adekan bacakak di adekan Randai gitu kan. Jadi di situ ambo bersedia, ambo mengajarkan waktu itu. Jadi setelah berjalan sekian waktu, jadi ada lo usulan dari adik-adik kok, mete kalau buka mana tempat beraja silik banyak kecilnya kan. Yo kalau diambo kalau kalian lai apunyo lai ka serius, lai ka yo kamu latihan yo, selagi ambo ada waktu, selagi ambo di rumah, biarlah ndak ada cembo. Jadi itulah dasar apunyo buka apa siliknya. Jadi kebetulan waktu itu dikelola oleh Karang Taruna gitu kan. Dikelola Karang Taruna. Kenapa ndak Minsai yang ambo wariskan? Sebab di dalam tu ada istilahnya kawan-kawan yang di Karang Taruna itu mempunyai latar belakang bela diri yang berbeda ya. Ndak mungkin doh yang perguruan yang digabung ke dalam namanya. Sementara kawan-kawan yang terlibat tuh ada yang dari kungfu, ada yang dari karate, ada yang dari silik lain gitu kan. Jadi dengan penggabungan itu dengan musyawarah mengko sepakatlah kami untuk magih nama ku Alang Mudo gitu. Dari mana pe Alang Mudo? Alang Mudo ku sebenarnya kalau itu usulan Ambo tuh. Usulan Ambo. Sabuk kalau gerak silik kok kalau hakikatnya itu kan awak belajar dari apa gerak geri atau perkelahian binatang yang banyak. Ada dari cakak alang bacakak, kucing bacakak, harimau bacakak gitu kan. Jadi kenapa terinspirasi jo alang kok? Kalau di Minsai itu langkah alang kok adalah langkah yang alah boleh ada kecian tindak tinggi mana, tindak rendah mana posisinya gitu kan. Jadi ambil posisi di tengah-tengah gitu kan. Jadi di situ ambo memagian namo Alang Mudo itu supaya yang ambo ajarkan ko bagi anak-anak sasian ko tidak terlalu berlebihan lo jinyo atau tidak terlalu bawah lo jinyo. Cukup ya berada di tengah-tengah gitu. Jadi itu dasarnya kenapa dikasih Alang Mudo, kenapa lo Mudo pada alang bangkeh gitu kan. Sebenarnya untuk menahan hati anak-anak ko juga, anak-anak sasian ko. Jangan menganggap nanti setelah nyomo mendapat ilmu nyo menganggap kalau alang tu atau alang bangkih di apa dia namo nyo menganggap nyo terlalu lebih gitu. Kalau mudo saya tadi istilahnya ada kontrol dirinya bahasanya masih ada yang ingin dituntutnya, masih ada yang kurang di dirinya baru.
Nah, walaupun istilahnya ilmu yang diberikan itu udah banyak, tapi hanya merasa masih kurang baru untuk memotivasinya untuk belajar terus. Nah, itu yang ambo tasar dari ambo magi alang mudo. Alang mudo. Jadi waktu depa menegak alang mudo kok berarti Pak Tanjung kan tahu izin izin. Kalau sebelumnya memang ada seketik ada permasalahan seketik bagi kawan-kawan yang sama pelatih di Pembuah itu kan. Ya waktu itu memang karena mereka tuh alun paham lah dasar mau mendirikan perguruan kok ada penggabungan dari beberapa orang gitu kan. Jadi waktu itu memang tangan bawa Pembuah guru cari tuan sadonyo, dan alhamdulillah guru juga kawan-kawanku setelah mendengar penjelasan itu lebih paham sadonyo dan memberi restu gitu. Beri restu. Itu yang penting mana ya, Pak. Dari 2001 berarti lah sampai kini lah 8 tahun. Prestasi murid depa ada tak yang apa sih prestasi yang didapat? Prestasi. Kalau prestasi sebenarnya yang dipilih oleh anak sasian go itu kalau dari awal memang kalau dari jumlah murid memang jauh lah ya punya dari target gitu kan. Cuman alhamdulillah dari beberapa orang tuh kalau kondisi kini itu untuk di tingkat kejuaraan kabupaten, provinsi, nasional bahkan internasional pun lado. Di SEA Games itu 2007 Siapa namanya itu, Pak? Antonius Permana. Itu asli murid ciptaan dari awal itu angkatan kedua. Kalau angkatan pertama itu 8 orang waktu itu 8 orang murid, yang Anton itu angkatan kedua. Ya alhamdulillah lah. Cik satu ya deh, Pak. Itu lah selama tu depa bersilik mengajarkan silik. Apa arti silik itu depa? Kalau bagi ambo arti silik itu memang dari cerita awal ambo tadi belajar silik dengan dasar emosi gitu kan. Setelah belajar silik dan setelah mendalami seluruh silik itu ternyata jauh berbeda gitu. Jauh berbeda. Kalau di ambo arti silik itu kini secara fisik itu sebenarnya adalah untuk melatih diri, melatih kebiasaan yaitu kok menang, kok menendang gitu kan. Berarti skill ya, skill itu melatih kebiasaan sebenarnya, istilahnya itu bantu awak HP dicasan kepada awak, disimpan di diri awak. Secara hakikat batin kalau diambo arti silik itu adalah istilahnya mensejalankan antara pikiran dengan hati. Itu diambo sebab kalau silik hanya sekedar fisik dia itu istilahnya yang dikendalikan itu pikiran itulah yang membuat awak itu emosi, sombong kadang-kadang setelah belajar silik awak angkuh gitu kan. Nah jadi setelah mendalami silik ternyata arti silik itu bagi ambo adalah bagaimana awak mengendalikan hati, istilahnya indera awak di secara fisik, secara belajar teori dunia awak indera awak 5 gitu kan. Jadi setelah belajar silik sebenarnya ada indera cilai yang perlu wak gunuan dalam kehidupan itu hati ya. Jadi kalau di silik di tutur silik wak disebut itu batin gitu kan, batin hati. Jadi sebenarnya yang di silik yang hakikat sebenarnya silik kalau yang ambo pelajari itu adalah bagaimana awak mengendalikan hati supaya apa yang fisik yang awak latih istilahnya itu dalam keadaan tertentu, dalam keadaan terdesak, nyo bisa keluar secara refleks. Jadi salah satu contoh itu, mungkin dalam kehidupan awak pernah kapai kamu saji atau meletakkan barang sesuatu, mungkin penjamu pakaian. Salah satu yang ambil contoh, misalnya meletakkan sendal di masaji. Pas kamu masuk masaji, buka terompa, cuma pas wak kamu masuk itu badata hati rasa kailang terompa awak gitu kan. Pernah mungkin setiap awak pernah merasakan itu gitu kan. Jadi setelah keluar musaji dicari terompawa hilang. Kecil hati lah badata tiden tadi. Bahasa anak-anak kininya feeling gitu kan. Badata tiden kecilnya kan. Jadi sebenarnya itu yang harus awak kenali di diri awak. Sebenarnya istilahnya batin awak itu lah tahu gitu. Lah tahu, cuman kenapa awak lengah sebab awak tidak mengenali dirinya. Gitu.
Nah, sebenarnya itu yang wak gali tarui itu sebenarnya bagian anak sasian itu yang digali tarui bawa cara mengendalikan hati waktu supaya pas feeling kailang tuh awak langsung kontak sekali nak mau terletak psikolog. Berarti harus ke tempat lain atau dimasukkan kasih dan bawa ke dalam. Jadi itu banyak ambo ajan ke anak-anak sasian itu, dan alhamdulillah istilahnya bantu di diri ambo guys segala sesuatu paling enggak 10 kejadian yang akan terjadi menjadi penyesalan dia paling enggak separuhnya terhindari dia Nah itu gunanya belajar silik kalau yang hakikat batinnya ambo jadi kontrol diri ya. Kontrol diri. Dan yang kedua itu melatih refleks makasihnya gitu. Kenapa belajar silik perlu mengenali batin itu hingga ke nama itu. Ambo pernah mengalami dan saudara ambo dan anak-anak sasian lain pernah mengalami gitu. Jadi yang saudara ambo sendiri pernah waktu itu istilahnya berselisih paham gara-gara ingin menolong atau membela kawan-kawannya sama sopir angkot waktu itu. Sama sopir angkot. Kebetulan itu salah satu aparat waktu itu ndak kenalnya aparat atau istilahnya kondisi di jalan raya itu yang kawannya berada di jalur yang betul, yang orang di jalur yang salah gitu. Dia saudara ambo kurang tahu di jalur yang salah, hanya ingin membela kawannya. Nah, sementara dia orang yang di jalur salah kunyo termasuk istilahnya menganggapnya orang gadang gitu kan. Jadi inyo ingin istilahnya inyo yang betul gitu kan. Nah, sempat waktu itu saudara ambo ditinju, ditampa. Alhamdulillah ndak ada yang kena secara refleksi main refleksi main lah. Nah, sebab itu yang yang ambo ajarkan karena anak gitu kan. Belajarlah mengenali diri awak itu dengan menggali apa yang dirasakan hati. Kalau bahasa siliknya itu batin. Jadi bukannya silik batin ko istilahnya harus menghafal ayat, menghafal mantra itu segala itu yang silik batin itu. Pesan-pesan depan untuk generasi muda gini kan banyak anak-anak gini kan banyak yang kecil gini depan. Pesan-pesan yang penting untuk anak-anak tuh. Jadi karena orang tuh biko yang akan melanjutkan tradisi silik awak. Jadi pasan dari kami gitu kan. Dalam belajar silik selain patuh dengan apa yang diajarkan, apa yang diarahkan oleh pelatih guru di masing-masing perguruan. Yang keduanya itu jalinlah silaturahmi dengan seluruh anak-anak sasian lain, dengan masyarakat lain atau dengan seluruh masyarakat lah istilahnya. Karena di situ kita bisa belajar tentang arti dari hidup, arti dari kehidupan. Apapun yang diarahkan, apapun yang diajarkan, apapun nasihat, walaupun sampai kanai kaki, kanai tangan, kanai tanpa, itu adalah demi kebaikan adik-adik yang makan kemanakan gitu. Jadi sekali lagi kalau seandainya adik-adik ingin sukses, ingin berhasil dari pendidikan silik, kunci utamanya adalah hormati guru. Sebab kalau guru di silik kok berbeda jo guru-guru lain. Mungkin saketik salisiahnya dengan hormat itu ke orang tua kan doang. Itu dalam silik. Coba dia bandingkan dengan istilahnya bela-bela diri lain. Karena di silik kok lah diajarkan sebenarnya adat istiadat, sopan santun, agama itu lengkap sebenarnya di dalam. Etika di dalam sebenarnya. Jadi kuncinya ingin sukses, hormati guru, hormati pelatih. Itu kuncinya. Jalin silaturahmi. Oke. Itulah pesan-pesan dari Daipa sebagai tuan silik dari perguruan alam Udo. Moga-moga bisa bermanfaat untuk semua dan bisa dipakai oleh semua penerus-penerus silik yang ada di Minangkabau umumnya. Cile deh Pak, terakhir deh Pak. Jadi setiap kami minta vlog dari sejarah dari tutu silik deh Pak, kami minta lu cik atau dua patangkuan
Kok dapet limo. Kok dapet limo. Kok dapet limo. Yang khas yang aliran Silik Kamang tadi itu deh Pak. Silik Kamang. Atau akan enggak kami itu deh Pak. Bisa. Oke, saksikan. Mantap guys. Cak, perasaan Cak. Perasaan kalau ditambah sekali patang kualin. Payu. Oke, baiklah sahabat Gerami MK, itulah beberapa petangkoan kuncian dari perguruan Alang Budo oleh DEPA. Semoga bermanfaat, bisa diambil, silahkan. Tapi jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, subscribe, share. Terima kasih. Terima kasih Pak.